Ada orang yang kenapa sih nggak mau di roasting? Kenapa sih sampai akhirnya minta di-cut bagian-bagian tertentu? Roasting aja kayak gue nih. Lu roasting gue, roasting aja. Gue mah gak pernah baper orangnya. Kita roasting Bang Dery ya. Aduh gue takut. Abang ini kan dikeluarin juga ya dari Piera ya. Kita kasih solusi. Ate. Bang. Waduh. Rame dia nih. Jadi 01, 02 apa 03? Belum dong. Masih 0. Lo bukan. Lu tuh sekarang tuh waduh nih namanya dia lagi kenceng banget ya. Ya intinya adalah lo ngerosting 01, lo ngerosting 03, 01, 03. Itu ada yang di tengahnya tuh. Gak ada, gue gak pernah nemuin. Kamu nih banyak omon-omon kamu. Nggak, jujur, lu pasti dikiranya lu bakal 02 kan sama orang-orang. Karena lu gak pernah ngerosting 02. Dari itunya iya. Buzzernya. Lebih ke karena kerja di bagian 02. Karena lu ada media sama Kaesang, Om Ded. Lu juga host di Somasi. Itu jadi kayak mana makin tebel dong 02 nih Ate gitu. Tapi waktu itu terbantahkan setelah gua sama Kiki Saputri ngerosting di 01. Oh iya benar. Apa dong? Dia ada satu materi pas ngerosting di 01, tapi materi nyerempetnya seakan-akan 01 pengen berucap seperti ini lewat lidahnya Ate yang untuk menyerang kubu-kubu tertentu. Makanya bukannya ketawa tapi tepuk tangan. Ya ketawa campur tepuk tangan lah. Jadi sebenarnya tuh nyerang sebenarnya tuh. Karena gue tuh kalau dapat kayak misalkan gini Bang. Gue kalau dapat job roasting orang, gue pasti fokus ke orangnya. Gue tuh pasti ada syarat, nggak boleh nyerang di lain orang. Misalkan kalau dia lagi berkompetisi, syarat gue adalah nggak boleh membahas paslon lain, gitu. Itu syarat gua. Apa memang itu rumus roasting? Bukan rumus ada roasting. Hukum roasting. Karena gue takutnya kepentingan dia nggak tercapai karena gue. Jadi gue ngomong di awal deh. Ngerti nggak? Takutnya ada kepentingan. Oke, roasting gue tapi selipin ya nyerang yang lain. Gitu kan gue, ya kan? Jadi gue ngomong di awal biar dia ntar nggak tercapai malah kecewa. Ya kan? Karena kan kita profesionalitas kan. Gue ngomong di awal dia deal ya udah berarti udah. Berarti emang kepentingan dia bukan itu. Gitu. Sebenarnya seru banget ya di podcast kasih solusi ini kan memang solusi seputar bisnis karir. Nanti gue juga pengen gali lo seputar bisnis lo gitu ya. Dan karir lo. Yang mungkin kalau lo temuin secara detail komikanya, lucunya itu di tempat lain udah sering dibahas. Tapi kalau di sini kan kayaknya asik bro. Sisi lain dari seorang Ate atau mungkin seorang roaster atau mungkin seorang apapun itu yang suka ngerosting orang. Sebenarnya pernah nggak sih kayak ada ancaman? Tahu nggak sih lo yang dituntut, disomasi dan seterusnya. Ini gue penasaran di situ. Selama lo berkarir di dunia perroastingan ini ya. Dan kenapa personal lo itu dan macem-macem gitu. Maksud gue tuh lo juga bisa gali selama obrolan kita ini. Ada orang yang kenapa sih nggak mau di roasting? Kenapa sih sampai akhirnya minta di-cut bagian-bagian tertentu? Maksudnya kayak roasting aja kayak gue nih. Lu roasting gue, roasting aja. Gue mah gak pernah baper orangnya. Tapi tuh ada gini nih ajudannya tuh. Ya pokoknya lu roasting. Kan gue simpel. Lu mau ngapain gue kayak yang penting jangan tajam. Ada requestnya. Gue takut. Emang lu mau di roasting? Ya gue mah orangnya mah santai. Biar kita santai sampai ujung ya. Ayo. Kita roasting dulu di awal. Iya boleh. Apa mau di ending? Terserah. Enggak. Serah lu bisa gitu. Boleh gak episode ini yang ada timernya atau waktunya gak usah dipakai ya? Kenapa? Ketahuan ntar biar bisa disomasi ya. Lu mau awal mau di akhir monggo. Lu mau di akhir apa di awal? Gua mau di awal aja biar gue lepas. Karena gue tuh kalau roasting tuh kepikiran nanti. Boleh. Karena jujur nih baru bikin. Jadi gak apa-apa ya contek-contek tipis. Gue takut lagi. Enggak, ini kan gue cuma ngasih tahu nih. Oke. Kita roasting Bang Dery ya. Sebentar. Kan kalau roasting kan ilmunya mahal banget. Gue punya sponsor. Oke. Sini biar kelihatan kalau apa itu? Ya udah lo roasting aja. Oh, kirain apa? Enggak, sebenarnya lupa naruh aja sih. Tepuk tangan dong untuk Bang Dery. Aduh, gue takut. Bang Dery ini di podcast kasih solusi isinya interview orang-orang yang bermasalah biasanya, ya kan, sharing-sharing. Tapi gini Bang, abang ini kan dikeluarin juga ya dari Piera ya. Maksud gue sebelum kasih solusi buat orang, kasih solusi dulu buat karir lu.
Akhirnya setelah keluar Viera, dia sekarang jadi CEO di Kasih Solusi. Mantap. Tapi semenjak di podcast Kasih Solusi, nama dia jadi naik tuh. Oh, ini membuktikan kalau dia emang jago ngomong, nggak jago main gitar. Dia metik gitar aja yang dipetik hikmahnya. Hikmahnya sekarang hijrah, ya kan? Dia hijrah keluar dari Viera, alasannya hijrah. Karena hatinya tuh nggak tenang kalau dapat rezeki dari bermusik. Nih bang, gue kasih tahu ya, cara buat hati tenang itu nggak keluar band, tapi bersyukur. Iya dong. Terus waktu itu awal hijrah dia hampir, katanya gue lihat berita ya, lo hampir terjerumus masuk ISIS. Maksud gue gini, daripada lo gabung ISIS, mending lo gabung Viera lagi. Lebih terhormat dan bisa bikin album religi. Nah, bisa lo bikin misalnya dengarkan curhatku Mama Dede. Itu aja lah, itu aja. Itu. Tapi memang iya benar. Saya dipecat memang gara-gara mungkin skill saya biasa-biasa aja. Gila. Nah, yang kayak gini-gini kan bisa dibilang ada orang yang mungkin tersinggung. Kalau gue taunya, gue tadi ngobrol juga di ruangan gue kan. Kalau gue, ya gue tahu ini bercanda ya. Ya udahlah, gue tahu ini bagian atau fitur yang ada di stand up comedian. Benar. Cuma kan kenapa ada orang yang di-cut? Jangan ngomongin ini ya, titipan. Ya gue nggak paham ya, mungkin dia punya terasa takutnya tersinggung. Ini kan bercanda ya, maksud gue. Gini sih, kalau kata gue ya, semua orang yang mau di roasting itu ada kepentingan di balik-balik itu semua kan. Entah itu kepentingan pribadi atau kepentingan TV-nya. Kayak misalkan gini, Bang Dery diundang ke TV A. Tapi gimana caranya biar Bang Dery happy di situ? Kaget, ada surprise, gue datang ngerosting. Itu kan kepentingan TV-nya biar seru. Acara ada sesi roastingnya tuh di acara ini, itu dari TV. Tapi kalau dari pribadi kemungkinan juga di roasting karena emang pengen diangkat namanya, bisa jadi. Exposure bisa jadi gitu. Atau kepentingan lain adalah biar dia terlihat tidak anti kritik. Karena kan roasting itu kan lebih ke mengkritik dengan cara komedi kan. Jadi kalau dia pedes banget tuh, nyelkit banget, nggak bahaya gitu kan. Yang mana tuh? Yang kemarin? Misalkan. Berarti yang kemarin maksudnya lu mau bilang bahwa dia itu biar nunjukin. Enggak, gue nggak ngomong itu ya. Bahwa dia anti kritik. Tidak dong. Mentang-mentang Wakanda nomor. Indonesia forever. Tapi bisa jadi kita nggak tahu kepentingan itu. Makanya menurut gua kalau ada yang di-cut, kayak misalnya kasusnya Kiki Saputri, kan gua ada di situ juga ya. Kayaknya ya kan udah banyak yang klarifikasi juga tuh bang. Dari si Kikinya dia nggak tahu siapa yang nge-cut, dari si itu pihaknya siapa yang nge-cut. Jadi nggak ada yang tahu nih, nggak ada yang mau ngaku siapa yang nge-cut dan kepentingan apa untuk di-cut. Tapi yang gua tahu adalah materinya itu emang ya kalau di-cut kayaknya emang ada kepentingan yang harus dijaga. Nah gitu kalau kata gua. Aslinya tuh nggak ke publik. Apanya? Yang asli video aslinya itu publik nggak tahu. Oh nggak tahu sama sekali. Boleh nggak? Ternyata no. katanya mau ngasih tahu klarifikasi. Nggak mau dong. Nggak dong. Itu haknya Kiki dong. Tidak mau saya. Keren buat judul kan. Nggak mau. Ate pertama kalinya. Emang di bagian mana sih kira-kira? Nggak usah. Gue sayang banget sama Kiki Saputri. Nggak mau. Emang oke gini aja deh. Separah apa? Bahasanya tuh kenapa? Bukan keparah sih bang. Kayak roasting tuh kan emang niatnya kan bercanda. Kita juga nggak ada niat nyerang gak macem. Lebih ke ya karena emang setiap roasting kan pasti ada pedas. Dan pedasnya itu efeknya kita nggak tahu kemana-mana. Misalkan gini, simpelnya kayak gue kemarin roasting Caimin. Gue ya kan gitu kan. Nonton lagi. Ya kan. Yang soal alutsista. Beli alat apa namanya? Ya, alat perang. Dia bilang kayak nggak butuh beli alat perang karena kan kita lagi nggak perang. Kata gue ya kan buat siap-siap Caimin. Nanti kalau ada yang nyerang kan kita udah siap, ada alatnya gitu kata gue. Emang lo mau kalau nggak ada alatnya pas diserang kita mau ngelawan pakai apa? Selepet sarung kata gue gitu. Emang ada tentara yang pergi gara-gara pahanya merah kan nggak ada kan. Nah itu kan gue itu. Nah efeknya adalah orang-orang mungkin ada yang terwakilkan. Oh iya tuh kemarin pengen banget protes. Akhirnya ada efek tuh dari situ. Dengar tuh Caimin, itu bener tuh. Kan emang untuk siap-siap gitu. Kita ada yang terwakilkan. Tapi kan gue nggak tahu dari pihak Caiminnya tuh pengen menjelaskan apa dari statement dia itu gitu. Gitu kan. Makanya kalau memang ternyata harus di-cut gara-gara jangan-jangan
message-nya nih nggak ke sini. Sementara lu ngarahnya ke sini malah jadi memperkeruh. Itu yang gua bilang. Jadi kayaknya ya udahlah ya gitu. Okay. Ya kalau urusan di-cut emang kalau sebagai per-rosternya emang kayak ya bete pasti. Karena kan kita capek-capek nulis. Capek-capek ini tapi kenapa di-cut tanpa sepengetahuan. Nah, itu yang bikin dia marah gitu. Tapi kalau untuk roasting sendiri sebenarnya secara undang-undang itu ada kayak semacam apakah masih masuk dalam batasan bebas atau hak berpendapat atau memang apa nih ada pidananya nggak sih kalau memang ternyata ini adalah mungkin pencemaran nama baik apa segala macam? Roasting itu kan dimulai dari persetujuan kedua belah pihak. Apa tanda tangan gitu? Nggak mesti tanda tangan sebenarnya. Kayak misalkan gini kemarin ya, ini gue contohin juga yang kemarin ya. Caimin dan juga Pak Anies udah tahu dia bakal di roasting. Makanya udah di calling lah nih gua sama Kiki untuk merosting. Untuk urusan dia nggak mau tahu isi materinya apa, nggak ada tanda tangan persetujuan. Yang penting udah ada orang petengahnya waktu itu Pak Ahmad Saroni. Ya udah gua sama Kiki percaya sama beliau, Pak Anies sama Caimin juga percaya sama beliau. Akhirnya ditemuin. Nah itu bisa jadi ya itu di luar dari kontrak yang serius ya kan. Itu aja seenggaknya ada satu orang yang bertanggung jawab di situ gitu. Sedangkan gua sama Kiki pun pasti profesional juga. Gua ngajuin diri untuk ini mau ada kontrak apa pertemanan aja nih gitu. Kan kita udah saling kenal sama Pak Ahmad Saroni. Ya santai-santai aja, roasting-roasting biasa. Nah gitu ya udah. Kita udah menawarkan yang penting gitu. Dari katanya bisa ada bukti-bukti chat atau apa gitu. Okay. Ya kan? Yang penting kan kita udah ada menawarkan. Ini nggak mau diperiksa dulu nih atau apa nih gitu. Ridho sama Ridho gas. Ada juga yang kayak dari TV. Apa tuh maksudnya? Ya kayak gue ngerosting diundang TV untuk ngerosting orang. Ya kalau gue udah nggak mau tahu urusan orang itu setuju apa nggak, yang pasti pas orang TV yang ngoling gue, ke ini tanggal segini roasting ini ya, oke siap. Materinya tapi nanti oper ke gue dulu ya, gue mau trimming gitu, mau dilihat-lihat dulu yang bahaya nggak usah agak macam. Karena gue yakin di TV pun udah callingan juga sama orang yang di roasting dong. Iya. Dan di kontrak udah jelas juga kalau roastingan itu untuk acara ini doang. Iya benar sih. Gue jadi ingat sih, gue diundang sama Metro TV. Waktu itu bahas tentang UMKM bisnis gitu ya. Di situ ada gue, Uya Kuya gitu. Nah terus yang izin ke gue dari Metro TV-nya. Oke. Iya dong. Iya kan? Tim kreatif, produsernya segala macam. Dar, nanti lu di bagian ini, jadi di situ ada salah satu hostnya lah bisa dibilang itu stand up comedian. Lu di roasting ya gitu. Lu ya nggak apa-apa silakan. Akhirnya gue di roasting di situ di segmen tertentu ada part khusus ngerosting gue. Oh itu maksudnya ada kontrak enggak kan? Enggak sih, tapi cuma pertemanan. Nah itu. Ya orang Metronya bisa nggak? Mau nggak mungkin dia ngerekam bukti chat gue. Iya, yang penting boleh juga gas aja deh gitu kali. Yang penting juga izin. Itu kan namanya attitude-nya kan di situ. Nggak tiba-tiba lo datang kaget tiba-tiba lah, gue ada di roastingnya. Oh nggak ada sih. Itu nggak mungkin. Karena kalau dia nggak tahu juga, gue nggak bakal mau roasting juga. Karena kan kemungkinan dia nggak mau, mood lagi jelek atau apa, dia punya kekuatan bisa somasi gue. Padahal orang TV-nya ya kan bisa kayak gitu, tapi selama yang gue jalanin nggak pernah terjadi kayak gitu. Oke, kita tarik mundur deh. Tadi gue pengen ngambil highlight-highlightnya penting aja. Ternyata dunia roasting seperti itu ya. Sampai lebih dalam nanti akhirnya sampai ke sini gimana cara metodenya dalam artian apakah memang ada gitu orang yang roasting undang ini gue undang roasting gue ya gitu. Apakah memang sampai segitunya? Terus cara ngundangnya sistemnya gimana gitu loh. Ini nanti lo jawab aja ya. Oke, siap. Persona lo, kalau stand up comedian artinya persona ya. Kita ngomongin karir dan bisnis ya. Iya. Di podcast ini gitu kan, khususnya itu pembahasannya. Kenapa lo ambil di sisi itu? Sementara kan kalau di ranah roasting kan kayaknya sih ya, menurut gua kacamata awam ya, kayaknya udah siap untuk menjadi public enemy gitu loh. Oke, benar. Iya dong. Siap. Mending gue stand up comedian aja gitu. Kan bukan hal yang bahaya atau apa gitu. Nah kalau gue kenapa ngambil persona itu, ini dari awal ya. Oke. Sebelumnya gue itu 2017 udah masuk Suca 3 itu di Indosiar. Oke, gue bareng Nope waktu itu pernah sini kan, sama Bintang Emon segala macam, satu angkatan tuh. Persona gue itu masih kayak anak-anak muda yang ngomongin pacaran, ngomongin ini, ngomongin itu. Dan gue ngerasa di saat itu emang worth it karena penontonnya emang lagi seneng-senengnya kayak begitu. Karena stand up komedian zaman gua dulu ngomong itu nggak jauh-jauh dari jomblo, pacaran, belum ada tuh yang kayak MLI yang dark comedy gak macam. Makanya gua masih ngambil ranah itu. Setelah itu
berjalannya waktu 2021 gue masuk Suci. Itu komedi udah banyak, udah menyebar dari 2019 tuh udah menyebar dark jokes, roastingan. Itu udah mulai booming tuh semuanya. Udah booming gak macam. Yang akhirnya itu mempengaruhi gue dalam menulis stand up. Nulis materi stand up. Karena? Ya itu kayak makin zaman penonton tuh makin seneng nih yang bahaya-bahaya. Yang nyenggol orang, yang ngomongin pemerintah, yang tiba-tiba ngomongin maaf ya kayak ngomongin ya tentang agama tapi nggak ya menghina ya, lebih ke ngomongin keresahan dia sebagai yang punya agama gitu kan. Udah tuh juga ya pokoknya yang bahaya-bahaya gitu, yang off air, yang nggak ada di TV gak macam. Akhirnya tuh ngaruh tuh ke komunitas-komunitas nulis materi-materi off air. Itu juga terjadi di gua. Gua banyak materi off air. Pas gua kompetisi Suci itu kebanyakan yang gua rasa gua materi-materi aman gua nggak aman di situ. Dari segi lucu. Oh. Kayak ini apa ya? Jadi gue tuh ya di kompetisi Suci itu dari berapa besar? 12 ya. 12 besar itu sampai 6 besar itu banyak yang ngebully gue kayak Ate nggak lucu kenapa nggak keluar dah gitu. Gitu doh. Jadi gue ngerasa tuh ini nih karena TV, gue nggak bawain materi-materi off air gitu. Nah, karena ada batasan. Sedangkan materi off air gue tuh rata-rata dulu tuh sering ngomongin yang nyenggol-nyenggolin orang. Kayak gue observasi kayak ada artis yang songong terus gue bahas ini. Nah, sedangkan di TV nggak bisa. Oh iya. Iya dong. Iyalah. Nah, kan pasti di cut atau di bip nggak enak banget nontonnya. Nah gitu kan. Akhirnya adalah momen dimana tema roasting. Tema roasting tuh di TV kompetisi tapi itu tema. Ada temanya. Jadi pas di berapa besar gitu ya. Awal tuh di 10 besar. 10 besar di 5 besar, Itu ide dari mana? Panji? Enggak, itu dari Kompas TV-nya. Dari Kompasnya langsung. Dari Kompas TV di Suci ada tema roastingnya. Yang di roasting Aldi Taher. Oh, tahu gue. Aldi Taher lagi banyak banget bahannya nih kita nih. Iya, betul. Momen gue, otak gue yang selama ini gue udah dihina-hina karena main aman gak macam. Gue tulis lah, enak banget gue nulisnya kayak cepat gitu. Nah ini nih maksud gue ngomongin orang gini. Itu beneran dah, gue sejahat-jahatnya orang di TV nasional ngomongin Aldi Taher saat itu. Gue juga langsung minta maaf banget sama beliau walaupun emang dia santai-santai aja. Cuma kayak ngerasa ya ini demi kompetisi sih bang, sorry ya bang gitu. Hajarnya tuh bener-bener ngejulitin banget. Nah udah dari situ gue roasting. Dapat lumayan nilai lumayan tinggi gitu di saat itu. Makanya dari situ abis roasting walaupun besoknya bukan tema roasting, gue selalu nyelipin kayak cara-cara ngejulit. Kayak ngejulitin siapa. Akhirnya disukain sampai Bang Panji komen, kayaknya emang lu tuh nyaman di roasting gitu. Itu titik awal tuh dia gue ngerasa, oh iya ya. Emang gue bisa ya ngerosting ya? Oke dah, ngerosting terus lah gitu. Nah, soalnya gue juga ketemu akun lo. Gue udah nge-follow lo udah lama. Dan lo juga pasti gak follow gue. Itu tuh dari lo yang gue ketemu di, kalau Reels tuh ngomongnya bukan FYP apa sih? Ya pokoknya viral apa? Iya di viral-viralan nge-swipe gitu kali ya. Di Reels lah ya. Di konten Reelsnya tuh, ini anak lucu banget, ini anak tajem banget nih. Gue follow lo tuh. Pas lo yang yang gini, roasting lah. Raditya Dika. Oke. Gitu kan, sampai hafal gue tuh, ya kan. Gilang Baskara, gitu kan. Semua komik tuh, senior. Iya kan, lu sikat-sikatin tuh. Wah gila nih orang nih. Dan konsep lu juga dapet banget, bener. Persona itu ternyata penting banget ya. Persona. Tajem tuh. Nah, sampai ke sekarang gue ngeliat lu itu. Iya, awalnya tuh gue keluar Suci persona julid. Diomongin Bang Panji julid banget mulut orang. Soalnya abis itu 4 besar ada roasting sesama peserta. Gue roasting peserta yang lain tuh kayak Egi, Bang Rio, Ali Akbar, itu nyakit banget sampai ditegur sama Bang Radit, ini lebih batas nih, kelewatan batas karena udah nyebrang ke keluarganya nih gitu. Oh ada aturannya juga berarti? Ada aturannya sebenarnya. Kalau di kompetisi pasti ada dong, apalagi yang on air kan. Kalau off air itu ada aturan, tapi karena mungkin off air, jadi yang tahu cuman orang-orang yang nonton live, jadi kayaknya lebih brutal aja gitu. Nah ini mau gue coba serempetin ya ke ranah yang lebih serius. Gue nggak tahu nih lu mau coba apa enggak. Gue mau bawa lu ke ranah yang misalnya hal gibah. Oke. Benar, setuju nih, seru nih. Ini kan mau bahas fikih lebih dalam atau? Aduh. Tadi katanya mau bahas agama. Kena nih gue nih. Itu bukannya jadinya masuk ke ranah yang namanya
gibah, itu bongkar aib orang. Assalamualaikum Ustaz. Gue kalau udah begini jawabnya bingung. Coba. Ya lo tau kan jenggot gue panjang juga, pasti kan gue rekanan dekat sama para ustadz. Minimal gue tahu fikih-fikih. Gimana tuh sejauh ini? Gue sadar iya. Gue sadar itu pasti dekat dengan ranah itu. Tapi gini, gue nggak membantah itu benar atau salah ya. Gue nggak tahu juga nih. Karena selama yang gue tahu, selama yang gue jalanin, gue merosting orang karena disuruh. Oh, Ridho sama Ridhonya. Sama si suruh sama siapa sih, sama orang yang mau di roasting? Iya, yang di roasting atau ya ini kayak acara-acara yang itu. Jadi gue nggak mungkin ngomongin dia kan, karena kalau nggak disuruh dong. Kan gue observasi dulu, gue ini dulu. Kalau gibah ya mungkin benar ngomongin orang, tapi kan dengan hati dia yang pengen ngomongin. Tapi di depan orang langsung juga ya. Pinter dia ngelesnya, dia curang deh. Gue mau ngegas, tiba-tiba dia mau balikin lagi dengan seakan-akan ngasih tahu bahwa kayak, tapi kan gue juga sama dia udah ridho sama ridho. Ini bahasa tentang dalamnya aja ya. Kan dia juga udah ridho. Kan itu juga dia yang minta. Kan nanti lama-lama untuk ujung-ujungnya bukan ini jadi menginspirasi buat ngambil pelajaran ya. Pinter banget nih orang. Jadi gue mau gimana caranya biar lu kejebak nista agama gimana? Enggak mau. Karena temen gue kan udah. Iya dong. Lampung. Iya betul. Itu seangkatan gue itu. Gue langsung notice ke sana lagi sama-sama Lampung. Aduh, namanya juga bahaya soalnya yang dia bawa. Iya, kalau itu emang gak bisa dari terbantah. nama udah obvious banget. Oke. Itu dia tuh. Iya sih, itu nggak bisa sih. Akhirnya penjara nggak sih? Lagi proses. Lagi proses untuk dipenjara. Dia siapa sih namanya, gue nggak tahu. Aulia Rahman. Oh iya. Jadi dari dia kasus. Oh jadi orang Lampung gitu semua? Enggak dong. Kan gue nanya. Enggak. Jadi gimana saat ini? Itu lu juga yang jebak? Enggak dong. Hampir. Susah juga ya. Enggak, karena gini, dari awal dia kasus banyak yang nanyain ini teman lo tapi nggak ada yang gue balas karena takutnya memperkeruh. Sebenarnya orang nanya ini buat apa sih gitu. Tapi sebenarnya dari awal dia kena itu, gue tiap hari teleponan sama orang-orang banyak. Ya karena gue kayak ya minta tolong si ini. Emang dari segi kasus materinya emang susah banget lah untuk dibantah gitu. Emang ya iya salah, tapi menurut gue dia udah ngakuin salah gitu. Iya nggak bisa hukum proses berjalan dan terus berjalan kan, buktinya berjalan kan, udah berjalan gitu. Sampai sekarang prosesnya pun gue masih ngikutin tiap hari. Sampai nanti ya gue berdoanya sih semoga seenggaknya keringanan gitu. Betul lo belain. Kan berarti gue ngerinya begitu tuh. Ada lo belain? Enggak, bukan masalah membela. Berarti lo mendukung aksi penistaan agama? Tidak mendukung apa. Kan gue bilang salah. Ya udah gitu. Itu lagi roasting bukan sih? Gue nggak tahu tuh asli gimana sih kronologinya. Stand up. Ini buat bahan pelajaran aja ya. Jadi dia tuh acara Desak Anies itu setiap kota selalu dibuka dengan stand up komedi lokal. Sebelum Pak Anies datang. Nah dia tuh dapat tuh emang ini gue tahu banget dia tuh emang materi-materinya sebenarnya emang lebih keras. Enggak, sebenarnya yang materi tentang agamanya gue nggak tahu. Biasanya dia bahas politik biasanya. Gue pikir wah pas banget nih dia nih. Gue setahu gue kan karena dia udah story sehari sebelum. Oh pas nih politik. Tapi entah kenapa hari itu dia bahas ada agama-agamanya. Gue agak kaget juga. Sebenarnya sebelumnya dia banyak yang materi politik gitu. Tapi mungkin karena gue udah lama nggak lihat dia stand up ya. Jadi materi berkembangnya ke arah mana gue baru ngeh gitu kalau dia materi agama setebal itu gitu. Dan sorry ya, maksudnya nih ini sudut pandang gue aja nih ya. Ya oke lah, terserah memang subjektif karena dengan perawakan gue segala macam ya. Tapi nggak ada lucunya. Iya. Masalahnya di situ. Mohon maaf nih, maksudnya gue justru oke lah, kita sebagai muslim kita bela lah. Itu ini gila nabi kita nih gitu kan. Itu mungkin ada sisi gue juga pastilah untuk nyerang dia dari sisi itunya gitu. Ya lu macam-macam sama nabi gue. Dan yang kedua gue juga nggak nemu lucunya di mana. Masalahnya saat itu ya. Iya, jadi kayak wah men ini jadinya akhirnya tersinggung banyak banget. Jadinya kayak mencaci ya jadinya kayak penistaan ya akhirnya ya. Gitu sih. Lu lihat langsung raut wajah atau sound gemuruhnya yang satu diem bisa jadi mungkin gara-gara kayak kok gini ya. Bener. Atau yang kedua
mungkin diem gara-gara di sisi sektor yang lucu apa sih gitu. Iya. Itu bahayanya stand up sih sebenarnya. Kalau emang kurang lucu itu ngerinya ini bahayanya materi-materi sensitif. Kalau nggak lucu jadinya kayak jahat. Tapi kalau lucu ya aman gitu. Gitu sih. Tapi ya udahlah ya namanya orang kan punya apes-apesnya ya Bang. Nah, gitu kalau kita balik lagi ke tadi artinya kesepakatan dan gue suka ternyata ada beberapa aturan main di ranah roasting yang masalah tadi ini udah mulai ke keluarga nih direm. Berarti kalau gue lihat dari sisi ini ada juga aturan main di stand up comedian yang bagian roasting. Gimana caranya hal-hal itu keluar tanpa harus jadinya keluar dengan gibah, aib dan seterusnya ya. Iya. Oke, makanya dibatasi. Iya, dan gue dari dulu tuh selalu mendengarkan apa kata orang. Kalau gua kayak misalkan di bagian sini ada parah banget ya yang ini udah termasuk pribadi. Oh yaudah nggak usah berarti gitu. Oh karena itu aib atau gibah itu. Ya jadi akhirnya nextnya gua ngerosting orang lain, gua udah belajar oh ini pribadi waktu itu diprotes berarti nggak usah ke arah sini. Jadi gua lebih make sistem gua nggak tahu ya yang nonton gua ngerasa gimana tapi gue selalu mendisklaim kalau roastingan gue ini roastingan tongkrongan kayak ceng-cengan udah gitu kayak nggak yang bikin lo sakit hati banget sebenarnya kayak misal gue muji lo banting aja dikit tes gitu atau gue banting terus gue angkat dikit gitu doang mainannya makanya gue nggak mau yang terlalu wot banget gitu kayak walaupun kayak kemarin katanya banyak yang pedes ngerosting capres-cawapres sebenarnya kalau dipikir-pikir itu bukan pedes. Tapi itu jadi lucu karena momennya emang baru-baru ini materi itu yang lagi diomongin orang-orang banyak akhirnya relate. Padahal punchline cuma selepet sarung, paha merah ya. Enggak juga, selain yang itu kan lu ada caimin daging nyempil. Ya daging nyempil ya kan beneran kan. Nih orang-orang banyak yang bilang kemarin kan. Kayak kalau setiap dia ngomong begini, nah ya udah gua ngomong ada kok dagingnya tapi nyempil. Jadi tapi ada dagingnya dong. Iya, tapi daging nyempil berarti enggak guna. Lu bilang bau kan? Bau Kiki ngomong gua enggak ya Ki. Tapi maksudnya ya berarti daging nyempil dia pernah makan daging sampai ketelan. Nah, logikanya. Tapi ketelan. Tapi tetap situ. Nah, untuk yang ranah perostingan ini lu pernah ada di apa tadi? Ancam lah. Bahasanya. Ini gue belum tahu sisi lain yang selama ini kita nggak tahu tuh yang berjalan berdasarkan berkarir, berbisnis yang kayak konsep-konsep seperti ini ya gue anggaplah lu bisnis kan memang ternyata ada mata pencarian uang juga di situ kan. Ada gak sih lu jujur nggak usah sebut namanya orangnya deh. Misalnya dia kebawa emosi setelah itu tuh kayak lu gue tuntut lu ya apalah. Alhamdulillah enggak. Tapi fans-fansnya. Oh iya. Jadi gue tuh kayak pernah ngerosting siapa ya waktu itu ya? Artis, tapi fans-fansnya itu ngerasa kayak parah banget sih mulutnya gini. Padahal si yang artisnya santai-santai aja, kayak seneng gitu, happy gitu. Tapi parah banget tuh siapa sih cowok ini? So asik banget, roasting nggak lucu aja gitu. Padahal saat itu happy, meledak gitu, seneng gitu. Kayak cuma tongkrongan. Nah itu tuh yang nggak bisa kita kontrol adalah dari efek dari luar. Nah tapi tapi kadang-kadang kan mood-moodan gue juga ya. Gue tuh kalau lagi moodnya bagus ya gue ketawain aja lah orang-orang kayak begini. Kan kata lo yang tadi siap untuk jadi public enemy ya kan. Iya, itu. Tapi kalau mood lagi jelek, ini orang gue bandingin sama perasaan nih pecah-pecah aja. Kalau bilang yang garing gak lucu emang dia punya cinta banget sama nih orang, tapi akhirnya nggak senang sama gue yang menghina dia, tapi dia nggak tahu itu konteks roasting gitu. Oh jadi malah justru yang militan tuh yang fans banyak itu yang kayak gitu. Gile. Ngeri, gue kayaknya lawannya netizen sebenarnya. Dan kalau ngundang lu berarti bayar ke gue. Gimana sih sistem undangan roasting ini? Misalnya gimana? Kayak kemarin misalnya. Siapa? Capres yang punya acara, yang punya acara yang bayar. Berarti sistem transaksi bisnisnya tuh lu ke tempat gue ya, gue lagi ada acara nih, resmian nanti, toko baru gue, roasting gue ya, masa gitu? Iya, ada lah. Emang begitu? Iyalah. Karena roasting kan dibuatnya sekarang udah banyak yang untuk bercandaan, untuk menghargai orang. Mau dikritik? Iya, enggak mau dikritik juga sebenarnya. Gue
ngebahas tentang lu, berarti lu harusnya lu sadar dong kalau gue ngulik tentang lu di Viera dulu. Oh iya. Lu harusnya ngerasa tersanjung dong, ada orang yang memperhatikan gue nih. Nah itu adalah sisi positifnya roasting. Jadi gue cara mengapresiasi lu dengan cara meledek. Gitu. Oke. Tapi kalau dibalik polanya bukan di somasi, bukan itu, tapi lu ditebengin sama orang-orang tertentu. Oke lah, saat ini kan konteksnya kan lagi panas tentang pemilu nih. Lu dideketin sama 01, 02, 03 atau ada deal-dealan tertentu buat ngerosting bukan ke dianya, tapi ngerosting buat lawannya. Itu dari kemarin udah banyaknya masuk. Kita bahas. Sebelum gua ngerosting ini malah. Sebelum gue ngerosting 01. Gimana? Jadi arahnya gimana? Di awal-awal sebenarnya sih, dari gue podcast segala macem, orang udah ngeh kalau gue tuh bahasnya politik mulu. Gue kan kalau stand up bahasnya politik. Ada materi-materi politik yang bukan roasting ya, tapi materi stand up. Nah akhirnya dia mikir kalau Ate ini bisa nih untuk jadi pendukung siapa gitu kan, pendukung si ini, buzzer. Nggak buzzer sih sebenarnya, lebih ke jadi pendukung ya. KOL. Iya KOL. Oh, tim pemenangan juga bisa. Jadi ya itu ada yang kayak narasinya kan beda-beda. Ada yang nanti di acara ini roasting ini tapi 40 20%. Apa tuh? 40 yang 1 2, ada yang 3-nya ini misalkan gitu. Ada gitu-gitunya. Ada ya kan yang kayak gitu. Nah, di situ yang kata gua enggak mau. Gua maunya kalau roasting 100% ke dia. Enggak mau yang nyerang yang lain. Porsinya adil. Rata. Enggak rata juga. Kalau emang yang di roasting ini, ya gue serang inilah. Nah, sedangkan dia maunya ini 20% doang, tapi gue ngeledek yang lain. Ya ngapain? Kenapa namanya roasting? Tapi itu kan bukan dari capres cawapresnya ya, lebih ke tim itunya kan. Suksesnya. Ya mungkin kan mereka punya konsep masing-masing. Ini namanya konsep kan, orang kan pasti kan untuk bagus di depan ininya kliennya kan. Tapi ya kalau gue udah ngomong di awal, nggak mau gue yang kayak begitu. Kalau duitnya gede, gue sampai kalau gue emang banyak komik yang kayak begitu. Gue sampai penasaran tuh siapa aja kan, banyak gini. Tapi ada yang sosmed, ada yang apa. Nah itu gue nggak mau tuh. Gue kalau nerima pun gue maunya yang off air kata gue. Itu pun cuman roasting atau stand up gitu doh, atau MC dah gitu. Paling banter-banter MC gitu. Oke gini. Udah lo lempar aja budget, siapa tahu bisa masuk gak macam. Terus nanti untuk urusan kayak di roasting 100% atau apa-apanya nanti kita omongin lagi. Gue kasih aja lempar gede-gedein tuh sama gue tuh. Oh istilahnya harga buang. Nah gitu. Taunya mau? Enggak. Karena gue yakin ini pasti gak mau. Nggak worth it untuk satu orang dibayar sebegini untuk cuma ngerosting 100% dong. Iya dong. Iya. Nah akhirnya gue mikir ya udahlah, mungkin ranah gue nggak bisa jadi tim siapa. Gue pikir saat itu gitu kan. Sampai akhirnya bener kan terjadi tuh. Gue gak macem kayak kemarin di 01 gue ngerosting. Nah ini yang gue pengen, gue netral. Jadi gue ngerosting 100%. Nanti kalau ada yang ngundang, ya syukur-syukur ada 02, 03 mengundang, 100% juga ke mereka gitu. Itu yang gue pengen gitu. Tetap kerja, nggak pakai harga buang gitu kan. Terus gue juga ikhlas, gue juga ngerostingnya gue fokus, nggak jelekin yang lain gitu. Dan secara teknis tuh si roasting ini orangnya harus ada ya? Harus, kalau nggak ada jatuhnya ya konten lagi ya. Ya konten gibah ya. Sama konten. Ya, kayak misalnya kayak ini gitu tiba-tiba atau lu munculin multimedia foto gitu. Oh itu bukan roasting hitungan nih. Ini gue ngomong teknis. Hitungannya konten sih. Konten ya. Kalau di sosmed konten. Off air harus udah pasti ada orang depan lu. Off air harus. Karena di belak-belakan di depan. Ya. Kalaupun dia ngomongin orangnya tapi off air, ya namanya bukan roasting, ya stand up udah. Oh iya. Iya dong, kan bisa ke materi yang lain juga. Gue juga pernah kan kayak gitu, gue materi-materi tentang capres, ya kan emang keresahan kita lagi pada capres tiga-tiganya kan. Gitu gue sini ini ya jatuh itu bukan roasting tapi stand up. Tapi materi itu kalau gue ambil dari konteks roasting bisa. Ya kan karena kan sama-sama ngomongin beliau kan, tapi bedanya kalau di stand up itu kita menumpahkan keresahan. Tapi ke penonton aja kayak susah gue sama si ini. Nah tapi kalau tiba-tiba gue dapat callingan roasting ke beliau, jatuhnya tuh bukan resah, tapi udah ngomongin langsung ke dia. Pak kenapa sih pak gini-gini. Jadi kayak ada yang ini. Jadi kalau kata lo bilang ini gibah ngomong di belakang,
ya masih bisa kebantah dengan keresahan di stand up sih. Iya kan? Iya, betul. Karena stand up kan keresahan ngomongin sesuatu. Bukan tentang orang yang nggak ada, konteks gibah dari secara dasar ya. Orang yang nggak ada, aibnya dibongkar, dijelek-jelekin dan seterusnya itu ya. Lebih ke gini, kalau stand up komedi masih diterima kita ngomongin orang kalau orang itu emang lagi disorot dan itu kepentingan semua orang. Kayak kita ngomongin 3 capres, emang orang-orang lagi kepenting nih ketiga ini karena bakalan memimpin Indonesia gitu. Kecuali gue bisa tiba-tiba gue stand up ngomongin Andi misalkan gitu. Andi ini siapa? Temen gue. Tapi gue hina-hina nih orang nggak ada yang mau ketawa juga. Ya siapa Andi? Penting apa gue dengerin lo curhat tentang Andi? Tapi kalau gue ngomongin 3 orang ini jatuh konteksnya itu bukan gibah, lebih ke iya sih mungkin gue ngerasain yang sama sih sama dia, atau gue mewakili perasaan penonton. Iya sih kemarin dia blunder begitu, bener-bener bang gitu bisa jadi kan. Kita kan sambung lidahnya gitu. Oke, berat juga ternyata ya. Itu bang. Untuk di ranah roasting apa segala macem. Dan bayarannya gue nggak tahu deh. Ya lu nggak usah sebut angka ya. Tapi gede nggak sih kalau gitu? Kalau bagi gue gede, bagi gue. Karena resikonya pun gede kan. Iya. Oh, ada level tertentu ya? Enggak juga. Contoh sih. misalnya lu stand up aja, lu ngibur aja. Sama bayaran tentang ada roastingnya itu beda. Oh beda. Roasting tuh lebih gede. Oh ya? Iya karena gini. Kalau gue stand up kayak Bang Dery ya. Bang Dery kan dulu pasti pernah bikin lagu. Iya, pernah dulu. Ada 1 atau 2 lagu gitu misalkan. Beda lagi Bang Dery tiba-tiba dapat job bikin lagu tapi tentang orang ini. Oh beda. Beda dong harganya, ya kan? Jadi kalau Bang Dery disuruh manggung, cuman manggung biasa, ya 2 lagu yang udah jadi bawain aja. Tapi kalau suruh manggung tapi bikin bahas tentang orang ini, ya kan itu ada duit kerja saat itu juga kan. Harus observasi lagi tentang ini. Penting nggak penting buat gue, tapi karena job jadi penting. Itu yang dibayar adalah waktu, berpikir cepet gitu. Skillnya apa segala macam. Terus juga kita harus mikirin sakit hati nggak orang ini kalau bahas ini. Nanti kalau pas kita bikin 10 beat misalkan tentang orang ini, 10 beat tuh 10 baris materi temanya kan tentang dia. Nanti ada yang ditolak berapa? Jadi kita kirim 10. Ya kayaknya 5 enggak. Ya masa 5 doang jadi berapa menit? Oh boleh tuh kayak gitu-gitu ya? Ya boleh. Ya kan biar kerjasamanya ridho. Oh iya. Oh gitu. Ngerti gue. Jadi berarti lebih mahal. Kayak jangan dibahas yang ininya ya. Ini juga jangan ya. Ini juga jangan. Berarti kayak lagi sempat rame juga dong kemarin. Ada katanya pelawak senior. Lu ini mancingnya kemana-mana bang. Ujung-ujungnya entah ke teman gue semua. Nggak mau gue, nggak mau gue. Lah iya bener kan. Ada pelawak senior katanya nggak mau di roasting. Setiap di acara-acara tertentu. Ya kan gue nggak tahu kan pelawak senior di Irlandia siapa tahu. Oke, boleh ya. Ya kan? Rusia. Betul. Ya kan pelawak juga awalnya itu. Nah, itu katanya nggak mau di roasting karena dia ngerasa senior apa segala macem. Itu gara-gara apa katanya? Maksudnya kan bisa dia untuk menjaga dirinya biar nggak kelihatan egois. Lu roasting gue tapi bagian yang ini yang ini cor lama-lama tinggal sisa 2 tuh. Cuman assalamualaikum sama closing. Ya kalau mau jadi kayak gitu dong gara-gara tadi tiba-tiba ini coret. Jadi subjektif dong. Iya gimana dong? Ya gimana? Takutnya kan kalau dia nggak menerima itu kan nggak bisa juga kan. Kita kan nggak bisa menghina orang tapi orang nggak ngizinin kan. Jatuhnya kan hinaan itu. Dan kenapa kira-kira orang itu nggak mau di? Itu tergantung orang ya kalau kata gue. Nah iya, satu lagi, nggak semua orang mau emang sebenarnya. Ada nggak? Yang misalnya? Yang dari gua. Iya, lu nggak usah sebut namanya deh. Ini contoh, gua pengen ngerosting orang ini, atau dibalik atau dari pihak ketiga, lu gue undang di sini ya, nanti lu ngerosting si artis ini atau si komedian ini atau pejabat ini. Nanti gua kabarin lagi ya. Tiba-tiba, cancel. Nggak jadi, orangnya kagak asik nih, misalnya gitu, orangnya kagak mau, gitu misalnya. Ada? Nggak ada, nggak pernah. Jadi selalu mau. Kayaknya emang orang juga ya sekarang udah mulai tahu lah bang, kayak bercanda. Yang bisa dibercandain sama yang enggak. Iya dong, kayak satu acara. Ya lu udah berapa lama sih kerja bareng gua masih aja pengen ngerosting gua kan orangnya sakit hatian. Nah, berarti kan orang kan mikir yang ini nggak usah, yang ini aja. Gitu kan bisa jadi. Jadi kayaknya semua yang gua terima job-job ini kayaknya udah persetujuan orang-orangnya emang suka aja. Nggak apa-apa, nyantai gitu. Lebih banyak yang suka ketimbang yang nolak.
Gue nggak pernah ngerasain ditolak. Semoga nggak pernah juga. Kiki deh. Kiki pernah nggak? Lu kan berdua udah cowok, Kiki. lu kalau cewek dia gitu kan, yang terkenal dengan perostingan. Kiki ada yang nolak? Oh nggak ada kayaknya. Tetap Kikinya juga sekarang udah apa sih namanya? Kalau dipilih-pilih itu meminimalisir, gitu lah. mengkurasi. Mengkurasi dah. Kayaknya ini misalkan mau ada roasting ini ya mungkin dia cari-cari tahu dulu nih orangnya gimana. Mungkin dia mengkurasi gitu juga kayaknya. Oh malu saya yang ini ntar di-cut lagi di TV. Kita nggak tahu kan. Tapi aslinya sih sebenarnya semua itu mau. Cuman konteks kepentingannya aja. Yang 3 ini. Makanya gue masih nunggu sih. Mana sih? Kan bentar lagi nih, sebulan lagi. Oh iya 01 udah ya? 01 tinggal 02 sama 03 belum ya? 03 belum. Emang 03 enggak? Gue tuh pernah ngerosting. Tapi itu kan off air. Kenapa Ovel? Ya karena gue gak mau di on airin. Karena kan gue gak, ya itu yang gue bilang, gue gak mau ada kepentingan lain selain job off air ini. Nah takutnya gini, kalau gue udah nerima on air, materi gue digoreng-goreng bang, udah kemana-mana. Ntar gue kayak ya rugi lah sebagai seniman kan. Kita karya kita udah tuh gak dapat tambahan ini. Kalau misalkan kayak off air segini, on air ada tambahan gak? Pasti ada tambahan dong. Tapi gue nggak mau tuh kayak gitu, maunya off air doang, biar gue tenang, gue juga nyampein materinya, cuman orang-orang ini yang tahu. Oh 03 pernah lu ngerosting 03? Pernah. Tapi ternyata orang nggak tahu, belum diposting dan itu off airnya di TV. Jadi pas TV iklan lu ngerosting dia? Enggak. Jadi dia tuh off air TV itu gimana sih? Enggak, jadi dia tuh bikin acara. Ya kayak kemarin yang 01 gitu. Tapi bedanya pas giliran momen gue yang ngerosting, nggak boleh ada yang ngerekam. Ya, terus jadi tayangan TV-nya apaan? Di tayangan TV-nya langsung iklan. Langsung bukan iklan, udah selesai acara. Oh, lu hadir setelah kredit title di ujungnya dia. Enggak, jadi iya ujungnya cuma udah tiba-tiba ramean aja gitu. Gitu. Nggak rugi dong. Oh, tapping ya? Jatuhnya tapping. Oh. Nah, iya kalau live streaming gue juga pasti nolak. Kalau kemarin kan live streaming kan. Yang 01 live streaming kan. Ternyata 03 mau di roasting. Mau. Oh, gue pikir dia kagak mau. Mau, tapi dia sendiri yang nggak pakai wakilnya. Dan juga yang di roasting juga satu orang. Kalau gue kan kemarin berdua kan. Oh, iya. Gitu. Nah, yang nulis materi itu siapa? Kan katanya ada yang rame juga. Kemarin gue undang Kemal Palevi. Ada istilahnya, apa sih nama pekerjaannya? Ghostwriter. Oh. Ghostwriter ya. Jadi yang nulis itu ternyata bukan si komikannya, bukan si rosternya. Ada yang gitu? Gue nanya. Maksudnya kan katanya ada yang bilang tulisannya tuh belum tentu si stand up yang itu bukannya malah jadinya ya cemen banget, berarti Ate sama Kiki atau sama siapapun itu lah ya. Ya ternyata bukan dia nulis materinya. Ya cemen lo gitu. Ada nggak kayak? Kalau gue kan emang gue nulis sendiri kan. Kalau gue sombong ya. Gue nulis karena gue mantan ghostwriter juga. Jadi ada beberapa lah kayak komik ngejob tapi dia bukan ranah dia roasting kan, atau karena dia kesibukan dia. Kayak misalkan jobnya Rabu tapi dia dapat jobnya Senin, Selasanya dia ada kerjaan. Jadi nggak ada waktu. Nah, bisa tuh pakai bisa gue tulisin. Dan itu udah hal yang lumrah biasa aja. Lumrah sebenarnya. Ya kan itu kan namanya bekerja kan. Jadi profesionalitas aja, dia bayar ya udah, kan menguntungkan. Lagian juga kan kalau dia yang punya kerjaan gitu, ya udah gitu kan. Kayak misalnya dia ngerosting si ini, ya kan gue emang bisa ngerosting, tapi kan gue belum tentu dia undang sama orang yang ini. Jadi lewat orang kan, ya udah gue tulisin karena kan ada transaksi jual beli juga kan. Ya udah sih kayak gitu masih ada. Ada nggak di luar itu katanya tadi ada ya orang-orang di Amerika apa segala macam? Ada ya. Jadi yang karirnya dia nulisin materi orang selama belasan tahun. Siapa namanya? Andrew Schulz. Nah, jadi dia si Andrew ini nulisin materi orang belasan tahun, 15 tahun, tahunnya sekarang dia malah jadi stand up comedian. Yang sebelumnya dia nulisin orang gitu. Emang dia gimana tuh? Itu tuh dia nulisin orang itu karena memang dia nggak pede. Kenapa dia nggak tulisan dia coba omongkan di materinya dia sendiri? Mungkin gini sih bang. Ya kita kan kayak berkarir sih bang. Karena kan ada untung nggak untungnya kan. Ada kayak momen lu emang waktunya lu terkenal, emang ini naik kan gitu kan. Mungkin setiap dia yang bawain materi dia mungkin kurang kena
Gitu. Jadi dia ngerasa kayaknya gue di balik layar aja deh. Bisa jadi kayak begitu. Pada di balik layar malah lebih bagus, materi dibawain orang jadi keren, jadi bagus gitu. Kita nggak tahu. Iya. Dan belum tentu juga si tulisan dia itu lebih lucu dibanding dibawain orang itu ya. Bisa jadi. Misalnya gue nih, gue ghostwriter AT. Terus gue tulisin. Oh, pas gue ini pas lucu nih. Lucu. Pas lu yang bawain biasa aja. Mungkin karena sosok. Gitu kan. Itu gitu juga ya. Ghostwriter mah kayaknya wajar-wajar aja deh. Semua itu juga kayak ibaratnya kita jadi apa sih komkonnya film-film, seri-series. Komkon tuh apa? Komedi konsultan. Komedi konsultan. Ya kan, kayak misalkan kita kayak penulis skrip series. Ya kan dibawain orang juga. Iya kan, bener gak? Apa skenario itu ya? Film ya? Iya. Tapi kalau dari gua, kalau yang untuk ranah roasting dibawain orang, materinya ditulisin orang, itu masih wajar-wajar aja. Dan lebih terkenalan si yang ngebawain itu perasaan dia gimana? Yang mana? Yang nulisin. Lebih terkenalan lu. Gua pernah kan ngerasain kayak begitu, kayak gua nulisin roastingan untuk si ini misalkan. Si ini kayak gua, ya kapan ya gua ngerosting orang itu, tapi gua langsung bukan lewat orang. Pernah ngerasa kayak begitu, kayak kapan ya? Tapi kan namanya waktu, kayak kita berproses terus, Bang. Endingnya gua akhirnya gue ngerosting juga orang itu. Gitu. Jadi kayak ya udahlah ya, kita ikhlas. Ya udah, suatu saat gue pasti bisa dah ngerosting orang itu. Tapi sekarang tulisin untuk orang dulu ya, gitu. Gitu. Dan orang itu terkenal. Emang dari awal udah terkenal. Terkenal, senior gue juga. Karena mungkin lagi sibuk-sibuknya. Wajar-wajar aja, Bang, kayak gitu-gitu. Jadi kalau ada ghostwriter, kalau dari gue sendiri, kalau nulisin roasting masih wajar. Yang nggak wajar adalah nulisin materi stand up. Itu kenapa? Materi stand up kenapa? Karena itu kan keresahan kita sendiri. Beda ya. Beda. Kalau ini kan ngeriset untuk orang. Gitu. Tapi kalau untuk kita di sendiri tuh kayak kalau ditulisin banget full itu tuh kayak nggak wajar. Tapi kalau untuk dibantu sharing atau komedi buddy kayak kita sharing, nih gue punya keresahan ini nih, itu masih wajar banget. Gitu. Yang penting kan beneran real dari orang ini. Gitu. Jadi kalau ada orang yang ditulisin materinya tapi ini orang ini nggak pernah ngerasain apa-apa dari materi ini, ya kan itu kan bohong jadinya ceritanya kan. Gitu. Itu yang nggak wajar. Terus sejauh ini gimana peran dari orang tua ketika lo ngerosting? Nah, ini kan mestinya kan ada sisi yang apa ya, yang kita nggak tahu. Ternyata keluarga kita, lu panggilnya di rumah apa sih? Ate. Ya kan, Ate. Ya dari level yang paling tinggi, yang paling apa ya, berat deh, misalnya kayak mama nih ditegur, diteror nih, tuh anak lu jadi apapun itulah bentuknya lah. Orang tua gimana? Lebih ke kalau gue tuh sekarang yang lagi khawatir tuh karena gue masuk ranah-ranah politik. Orang tua wanti-wanti pasti. Sempet ada. Nyokap kan gue sisanya cuma nyokap doang kan. Dan nyokap gue bilang katanya hati-hati salah ngomong, salah ucap, karena mereka itu orang besar, bisa berbuat apa aja. Kalau sakit hati bisa kan tiba-tiba dengan uang gitu-gitu. Iya, gue diwanti-wanti mulu. Apalagi karena dia tahu anaknya suka ngerosting. Hati-hati. Makanya gue tuh setiap kadang-kadang juga setiap mau ada roasting gue tuh minta izin terus sama beliau tuh. Kayak doain ya semoga lancar. Maksudnya biar nggak salah ngomong gitu-gitu. Takutnya kan kita lagi adrenalin kenceng, keceplosan, masalah bisa itu, Bang. Bener. Iya kan, bahayanya roasting kan kalau lagi seru-serunya, penonton lagi happy, tapi kan orang yang di roasting belum tentu. Jadi rem nih gitu. Dan improvisasi juga bisa keluar nggak dari materi? Itu bisa banget. Ada kayak gitu ya? Bisa banget. Sebenarnya juga apa yang mana? Enggak ada. Lu jadi gitu dong, gue kepo. Apa sih? Sebenarnya apa yang mana? Nggak, itu ada improvisasi dari yang itu teman gue itu Aulia Rahman, itu juga ada improvisasi yang akhirnya bikin dia blunder kayak sekarang kan. Yang materi yang dia bikin dia kasus itu sebenarnya itu improvisasinya. Itu improvisasi. Jadi dia tuh adrenalin dia mungkin karena ngerasa, bener kata Bang Dery, saat itu emang kelihatan banget penonton pada diem, nggak lucu, gak macem. Ya mungkin adrenalin komik untuk kayak akhirnya keceplosan gitu. Dan lu udah klarifikasi ke Aulia itu ketika dia punya materi yang nama Muhammad di apa penjara-penjara apa sih? Penjara. Banyak juga banyak nama Muhammad di penjara. Itu kan materi fatalnya dia tuh kan. Iya. Nah, lu udah klarifikasi bahwa ternyata itu adalah materi improvisasi, bukan materi tulisan dia sebelumnya. Enggak, kalau yang itu materi beneran. Yang improvisasi dia itu adalah setelah nggak kena itu kan, nggak kena dia ngomong gini kalimatnya kan. Saya lupa lagi mana sih? Ini yang kalimatnya apa? Emang penting nama ini. Itu improvisasi, Bang. Ya sih memang. Karena harusnya kalimat dia itu gini, yang setahu gue ya dari anak-anak.
mungkin yang di penjara itu mikir emang penting nama ini. Ada mungkin yang di penjara itu. Jadi karena mungkin dia udah nggak dapat lucunya, pengen dicepetin. Langsung emang penting gitu. Oh iya. Itu. Dan level ketika nama penjara gue udah deg-degan tuh nontonnya tuh. Iya, iya sebenarnya tuh udah deg-degan juga. Naik kan. Bener. Oh ternyata lebih malah fatalnya ketika dia ngimprove bablas. Itu, bablasnya di situ tuh. Itu poin bablasnya sebenarnya. Kemarin gue baca-baca komen juga orang-orang sakit hatinya malah di situnya. Iya sih kata gue. Ya udahlah, namanya apa? Nah makanya kata gue kalau kita iya dong. Iya dong. Iya sih. Ya gue juga mau ikutan. Ya memang iya Aulia. Lu juga sih kelakuan. Aduh. Tapi ya gimana ya? Makanya gue tuh sekarang mengkontrol banget kayak jangan ini, apalagi kemarin tuh emang orang mikirnya, "Wih, ini julid nih 2 roasting gak macam." Lu pikir gua sama Kiki nggak deg-degan di belakang itu? Kayak gua sama Kiki tuh saking pegangan tangan, latihan terus, jangan sampai ada improv yang berlebihan, nggak boleh ada yang kan kita udah bikin teks masing-masing kan, kita gabungin tuh. Tektokannya cakep tuh. Ya makanya tektokan kan. Nanti lu pancing ini bang. Terus gua ada improv. Jangan itu. Tadi kan kita nggak latihan itu. Nah itu kita kontrol soal itu tuh. Sampai akhirnya pas sebelum masuk tuh kita kayak, "Bang yaudah pokoknya apapun kalau lo lupa lewatin aja tuh gini gitu." Udah lancar apapun yang kita ingat itu. Tapi untungnya ya emang ada beberapa yang nggak keluar, tapi dari segi perform itu mendekati sempurna menurut gua sama Kiki ya. Nggak keluar tuh apa lupa? Kayak kan harusnya TikTok ini abis Kiki ngomong ini gue ini. Ya kadang-kadang apalagi abis ini ya gitu. Terus tiba-tiba ngomong apa? Oh ini. Nah, tapi Kiki ngebalikin, "Oh yang lupa langsung keangkat lagi gitu. Ada yang lagi yang lupa lewat banget gitu. Ada juga yang udah dapat tepuk tangan, kayaknya stop di sini deh gitu. Lewatin lagi." Ya kan ada gitu. Karena ada punchline udah klimaks ya. Takutnya reveal kan. Reveal tuh apa? Reveal tuh kayak jadi karena kita nambahin materi jadi ngurangin kadar lucunya. Padahal tadi udah tepuk tangan, pada ditambahin ya enggak gitu. Oh, jadi kalau udah klimaks sudah lucu banget, stop di situ tuh. Tinggalin. Patah langsung kemana? Patahin aja. Oh. Nah gitu-gitunya. Gue tuh takut improv yang berlebihan yang akhirnya malah jadi sakit hati orang kan. Bukan ranahnya bukan roasting lagi, udah di luar benang merah tuh. Itu yang ditakutin sama nyokap. Terus walaupun mereka dia setelah perform bangga akhirnya gitu-gitu kan. Karena anaknya punya dapat duit banyak. Karena nyokap gue itu dari dulu paling gak support awalnya. Gue stand up. Iya? Ceritain dong. Nah, jadi ambil tisu deh, dia mau nangis. Enggak. Maksud gue tolong lah, ini kan rating gue juga. Kalau lu nangis kan Abdur kan bagus tuh. Oh, Abdur ada nangisnya. Abdur tuh nangis di sini. Di sini. Oh. Tolong nangis teh please. Jadi nggak sesedih itu hidup gua. Ya. Gimana sih ceritanya? Enggak, jadi nyokap itu kan dulu gua tuh kerja bareng nyokap. Jadi dia tuh kerja PNS. Nah, gua tuh ada penerimaan honorer gitu. Apa sih namanya? Kalau yang belum PNS? Non PNS. Iya, non PNS. Kalau belum PNS itu namanya DGN. Ya panas dingin. Nah, jadi panas. Pokoknya gitu ya. Dapat lagi. PNS, gue DGN-nya lah ya kan. Itu 5 tahun tuh gue ngikut beliau tuh. Ya itu gue cuma kerja ikut itu. Akhirnya gue di 2013 ketemu stand up. Masih ikut. Nah gara-gara stand up gue tuh sering bolos kerja. Oh tuh. Buat open mic. Buat nulis materi. Terus jadi fokus gue kepecah gitu daripada kerja. Emang kerjanya lagi jenuh kerjanya begini. Oh jadi PNS tuh jenuh ya kerjanya? Saat itu ya yang gua rasa orang mau semangat tiap hari malah cuman gua sih yang parah dah. Enggak, itu bagus lah pokoknya gitu. Yang ini semangat ya. Semangat. PNS emang apanya bikin jenuh ya? Segitunya mungkin karena mungkin guanya gaji kecil kali ya. Enggak, gue gede menurut gue ya. Asik. Karena kan gue dapat gaji sama dikasih jajan juga kan dari nyokap. Berarti kecil itu. Berarti ada tambahan nyokap. Terus? Jadi nah gara-gara itu udah mulai kelihatan, wah gara-gara ini kerjaan jadi nggak fokus. Udahlah, makin lagi gue bikin materi ini pulang malam mulu. Kenapa? Gara-gara open mic. Open mic kan abis open mic kita sharing lagi, nongkrong lagi gitu mulu. Ya udah jadi nggak setuju awal-awalnya tuh. Udah fokus kerja aja, ngapain sih gini. Sampai di Lampung ya? Di Lampung.
Sampai akhirnya berapa tahun sih, harusnya berapa tahun lagi sih emang itu 3 tahun kemudian lah gitu. Udah mulai dapat duit. Kayak gue bolos kerja tapi untuk dapat duit yang lumayan gitu kan. Jadi kayak udah dibilang ini nih latihan kayak begini nih. Walaupun cuma gope. Tapi kan sekarang gini set gitu. Ya kan itu yang nggak bisa didapetin dalam sebulan dong, ya kan? Oh, gaji PNS nggak segitu ya? Segitu, sampai cuman kan hitungan per bulan. Dapetin dalam waktu sebulan, gope aja nggak nyampe. Enggak, maksud gua dalam sebulan. Ini kan sehari 15 menit lagi gua stand up, langsung dapat gope. Sedangkan yang ini ya berapa kali lipat, cuman sebulan. Kan perbandingannya jauh dong. Jauh. Makanya kayak ini kayak sampingan. Udah mulai percaya sampai akhirnya masuk Suca baru percaya tuh. Suca, kan anakku udah di TV nih, happy dia. Gue udah resign itu dari kerjaan juga, baru masuk Suca. Udah mutusin tuh, set, udah happy. udah 6 besar tuh Suca. Pulang lagi ke Lampung nggak jadi apa-apa lagi, udah nggak percaya lagi. Kan udah dibilang jangan resign. Wah gila perjuangan gue parah, Pak. Bahkan ini yang agak kelewat. Jadi gue 2012 masuk kerja, 2017 resign. Bulan Februari 2017 resign. Gue tuh harusnya masuk Suci 7. Tapi ternyata di-cut sama Bang Panji tuh. Gak jadi masuk. Di-cut tuh maksudnya pas gue audisi eliminasi lah gitu. Emang gak masuk gitu pas audisi kan. Jadi gue udah mutusin resign. Gue pikir bakalan maju nih di stand up Suci 7 jadi artis. Enggak jadi apa-apa Bang. 6 bulan baru masuk Suca. Masuk Sucanya kan Juli. Oh, Suci dulu baru Suca ya? Iya. Jadi Suci 7, Suca 3 gitu. Jadi jarak ini gue gak ada duit sama sekali. Kayak ya Allah, kerjaan gue tuh di rumah temen gue, anak-anak stand up, cuman buat ngindarin omongan nyokap aja. Oh kayak, ngerti gue, daripada lu pulang lagi. Iya kayak lalu bulan dulu pakai uang siapa? Nah itu waktu itu gue berjuang itu lewat apa? Kayak kerja-kerja apa sih? Nulisin orang. Enggak sih, gue tuh masih radio. Ya, gue dari radio. Gimana maksudnya? Ya gue masih kerja. Gue kan penyiar radio juga. Oh, jadi 6 bulan dari gaji penyiar radio. Ya, lo tau. Nah, bukan penyiar radio sini ya. Lampung. Yang dihitung per jam. Jangan kan Lampung, Jakarta juga kalau baru masuk nih. Di angkatannya Bekti di tahun dulu 5.000 per jam. Bekti sih dulu, tenang aja kan dulu. Kan nggak mungkin kan. Pas gue 2010 32.500 per jam. 2010. Gua penyiar radio 2017 Iya 2017 per jam goceng. 2017 Bang. Lampung. Iya, emang radio tuh begitu. Cuma kalau udah jadi prime time, dia kan ada 5 kasta radio. Jadi keukur. Contoh, misalnya lu ketemu teman penyiar radio, jangan ngerasa dia keren dulu. Lu tanya deh coba jam siaran deh. Karena radio 5 kasta di versi gue nih. Siaran jam berapa? Kalau udah jawab, oh aku siarannya weekend. Oh itu kasta paling bawah. Oh weekend itu karena seminggu sekali. Seminggu sekali, nggak ada yang denger. Oh nggak ada yang denger weekend. Iya kan pasti jarang. Oh iya benar. Nah terus itu pasti kasta paling bawah. Jadi dia nggak bisa sombong tuh di situ. Oke. Ya kan kalau dia siarannya sejam setiap hari Sabtu berapa gaji dia? Sebulan kali 4 aja 5.000 20.000 20.000 sebulan. Ya Allah, Kang parkir kaya sebulan. Ya kan? Nah, atau kasta yang keempat. Siaran jam berapa? Oh weekdays, tapi jam 1 siang. Jam 1 siang. Nah, kan jam-jam istirahat, makan siang. Oh, udah banyak yang dengar. Apa enggak? Ya makin ada tapi dikit lah. Oh, dikit ya kalau gitu ya. Jam 2 siang, ya kan enggak kelihatan. Kasta ketiga, dia udah mulai mendekati di peringkat 1. Itu siarannya weekdays tapi malam. Banyak yang dengar. Lumayan. Oh lumayan. Jam 8 malam sampai jam 10 malam. Orang pulang kerja capek dengerin gitu. Iya. Cuma kan banyaknya lawannya orang udah tidur. Oh iya lawannya itu. Pasti gitu. Udah mulai makin naik prime time sore. The Dentist tuh jam 4 sampai jam 8. Jam pulang kerja. Orang butuh hiburan macet. Itu udah mulai naik tuh gajinya dia. Nah, kalau udah jawab penyiar pagi itu yang paling super. Pagi paling super. Loh, karena kan pagi udah pasti berangkat semua. Sekarang gini kalau pulang. Iya bener gak? Itu bro. Makanya kalau karir lo misalnya di penyiar pagi pasti gaji lo paling gede. Kalau sore TK pulangnya lebih awal. Oh terus apa lagi coba? TK pulangnya lebih awal.
SD agak siangan. SMP udah makin agak menuju sore. Ya kan kuliah ya mungkin campur-campur kerja sore semua. Tapi kalau pagi semua berangkat pagi. Pagi nggak mungkin berangkat dari siang nggak kan? Anak TK mana berangkat jam 8 malam? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pagi itu paling kaya. Itu paling kaya. Sekarang gue tanya lu. Apa? Lu ada di jam berapa siarannya? Gua random bang, jam 3 sampai jam 5. Berarti itu masuk sore sih. Masuk sore. Tapi 5.000 ya? 5.000 bang. Nah kalau ada teman gue minta gantiin. Itu setiap hari? Ada yang gue dua program waktu itu. Yang untuk berdua teman gue ngomongin cowok-cowok gitu. Itu seminggu 2 kali. Oke, terus kalau diminta gantiin ke teman kenapa? Kalau minta gantiin teman semangat Oh gua. semangat karena iya dong, karena di antara mereka gua doang yang nganggur tuh. Oh iya. Kalau dulu kan gua masih kerja, gua yang minta gantiin orang. Asik, sibuk. Ini udah nganggur banget gua tiap hari ke radio mulu. Berapa sebulan pendapatan? Aduh, gua nggak ngikutin per bulan, malah udah mikirin per hari gua bang. Iya hari ini bang, lu bayangin bang, gua kan gua siaran nih, misalkan 3 jam 4 jam kan biasa kan 3 jam 4 jam gitu, ada yang 2 jam. Ada pernah siaran cuma 2 jam, dapat kan berarti kan 10.000 kan? 10.000 hari itu. Iya kan duit juga nggak langsung dapat. Oh enggak. Iya kan? Akumulatif. Masalahnya selama 2 jam itu ada tukang somai enak banget depan situ. Selalu gue tuh di antara kadang-kadang ini muterin lagu 2 lagu, lari dulu beli somai. Nah pas gue makan-makan, kayaknya ini gaji gue yang tadi yang sekarang ini. Ngapain sih gue 2 jam di sini demi somai doang gitu. Iya. Tapi itu yang gue inget-inget banget sih. Radio apa waktu itu? Dia anak parah itu. Enggak dong. Kayaknya semua ada daerah yang kayak gitu juga dong. Apa sih Lampung sih yang hitsnya? Enggak, bukan radio lokal, gue yang relay malah. Yang dari Kompas, Sonora. Tapi KBR. Yang untuk anak muda. Oh. Sonoranya yang di Lampung waktu itu anak muda. Kalau ininya gitu. Jadi gue selama 6 bulan sebelum masuk Suca itu tuh kerjaan gue. Radio, terus juga nyari-nyari job dari stand up. Gitu nyari-nyari job. Ada sih kayak dapet ikut-ikut lomba stand up. Dulu tuh masih lumayan ada gitu-gitu. Sampai akhirnya masuk Suca. Sampai sekarang ya udah di mana-mana nih. Nah itu gue kayak ngambil dari itu. Tapi kalau gue pikir-pikir dulu gue gini bang, kayak abis Suci pun kerjaan gue tuh belum banyak. Abis Suci walaupun juara 3, gue belajar dari pengalaman kan. Dari kayak Suca pulang ke Lampung gak jadi apa-apa. Nah ini Suci nih, masa gue pulang ke Lampung lagi? Ngerti nggak? Kayak karena seni gue di stand up itu ya mungkin ada yang butuh di Lampung, cuma kan nggak setiap saat. Sedangkan kalau di Jakarta masih bisa nih, kalau nggak ada job stand up masih bisa ada job nulisin orang, gitu kan? Ada job di podcast, ada job di YouTube orang. Jadi kan kayak gini nih, kayak ngejob di YouTube, di ini gitu-gitu kan, keliling. Ada tiba-tiba TV, gak macam. Di Lampung kan beneran harus ada job kerjaan. Dari kantor ini nggak jelas gitu. Makanya gue merantau. Itu pun 2 bulan 3 bulan awal gila masih kosong banget bang. Gue di Lampung di Jakarta nih awal-awal 2000 banget berarti. Kalau perantau tuh wow, gue banyak apresiasi juga buat teman-teman atau kawan-kawan kita di perantau ini yang kesini tuh. Kalau benar-benar dia nggak bisa naklukin itu Jakarta tuh wow. Gue di 8 bulan gue merantau gue udah mau nyerah awalnya tuh. Udah mau nyerah di 2021 akhir tuh gue udah mau nyerah, kayak apa pulang aja ya gitu. Kayak ya gue job jarang, masih nunggu gak macem. Ya ada sih kayak dari Kompas tuh dapat, cuman seminggu sekali gue nunggunya. Jadi kayak setiap hari Jumat siang itu juga menjelang sholat Jumat. Ya emang ada yang nonton, maksud gue tuh kayak abis itu kerjaan gue Sabtu Minggu Senin nungguin Jumat yang ini lagi gitu. Dulu tuh kayak gini doang ya kerjaan gue ya Allah nggak ada apa. Akhirnya kayak diajak nongkrong. Akhirnya kayak tiba-tiba ada YouTube ini ngajakin, ada YouTube ini. Nah dari situ tuh mulai. Puncaknya di mana teh? Puncaknya setelah gue bikin roasting lah. Sampai sekarang ya. Itu hashtag roasting lah itu. Itu bang, itu dulu tuh gue mikir gini, gue ini nggak bisa ngonten, enggak. Gue cuma bisanya nulis komedi. Tapi nggak ada panggungnya cuma panggung open mic. Gue rajin banget open mic, bang, keliling open mic di komunitas Jakarta. Ada yang Jakbar, Bekasi, Jakpus segala macem gitu kan. Aduh gini doang lagi kata gue. Terus gue bikin konten tuh, nyoba iseng bikin konten roasting lah. Awal-awal tuh ada wakil presiden Erwin Wu
Baru ada lagi abis itu nextnya Pak Pres kan, Pak Haji 2000. Haji 2000 benar. Meledak lah di situ dari dua roastingan itu meledak karena kan ini dong. Iya. Ya kan pejabat stand up Indonya udah gua roasting, masa iya rakyat-rakyatnya kagak mau. Nah dari situ kayak sumpah bang, senior itu mungkin ada yang ngeh, ada yang nggak ngeh, ada gua di Jakarta gitu. Gila. Kayak misal gini, dulu sebelum gua roasting Pak Ajis, gue tuh nggak di follow sama Bang Boris, nggak ada yang nggak ada gue, kayak manajemen kagak ada, sampai akhirnya abis dari Pak Haji udah viral, pas gue minta ngerosting senior lain, pada mau gara-gara udah ngelihat, iya, efek-efeknya di follow sama Bang Ari Kriting, jadi kayak oh gini ya efeknya kalau bikin konten terus kena ke semuanya gitu. Persona kuat apa segala macam. Itu akhirnya. Itu tuh gara-gara roasting lah, makanya gue tuh bersyukur banget tuh. Iya. Nah, sekarang nih di ujung obrolan kita ini nih. Berarti kedepannya lu pengen tujuannya dari segi bisnis tuh lu mau buat apa? Apakah kayak Panji buat kayak Comika? Kalau itu udah gue buat tuh di Lampung, saking nganggurnya kan gue. Apa tuh? Dari Suca kan gue banyak nganggurnya tuh. Iya, lu buat apa? Buat kayak panggung stand up comedy. Namanya? Di Lampung namanya Tonjoks dulu. Laku? Tidak. Lalu tuh dari segi bisnis? Harusnya kan untuk bisnis. Biar per minggu ada duit masuk tuh dari kafe-kafe dong. Oh, tiket? Iya, dari tiket ataupun dari beli putus. Ya kan, Okay. Kafe pengen diramein, ya kayak ngejob biasa lah kita. Yeah. Berharapnya itu awal-awal trial kan pasti kan dapat makan minum doang. Iya. Komplimennya gitu doang kan. Ya pas udah misalnya trial udah tiga kali manggung, udah mulai rame. Pas udah mau minta bayaran, agak lambat nih, kagak mau responnya. Ya emang pengen trialnya doang lo berarti, pengen gratisannya doang. Makanya kayak ngerasa, kayaknya susah deh emang untuk di Lampung digedein. Sedang kalau Bang Panji kan bisa gede langsung Jakarta kan penontonnya random kan rame. Oke, tapi kan kalau untuk roasting kan karirnya ada ujungnya ya. Iya dong. Nah maksud gue ya meskipun itu pilihan dia gitu ya, mau lu kerja seumur hidup, mau lu ngantor seumur hidup gitu ya. Tapi artinya lu kepikiran untuk ini gue harus diseriusin nih. Apakah mungkin lu bikin kayak semacam manajemen atau mungkin bikin show atau mungkin bikin apalah yang ujung-ujungnya lu nggak bergantung pada si roasting terus, karir di situ terus gitu ya. Artinya lu jadi pengusaha kayak jadi apa? Itu udah kepikiran nggak? Apa sekarang lu udah punya brand juga? Sekarang gue belum kepikiran jadi pengusaha karena gue pernah usaha dulu kan di Lampung juga. Kayaknya emang susah kalau nggak ada karyawannya kalau gue. Nah jadi sekarang gue tuh fokusnya emang buat stand up. Gue pengen bikin konten di YouTube tapi masih belum jalan karena mungkin ada kerjaan-kerjaan yang mepet-mepet. Jadi belum ada waktu banget gitu. Nah tapi kalau manajemen gue sekarang nih udah bawa 2 orang dari ini kan komik Lampung. Oh lu Komika Lampung. Komika Lampung, tapi dijamin dia nggak bakalan. Aman. Lu mau nyebutin nama apa lagi selanjutnya? Itu jadi gue berharap tuh karena gue mikirnya gini, komik Lampung jarang bang. Maksudnya? Di Jakarta. Emang iya? Iya. Senior gue tuh cuma Wendy, ingat nggak? Oh, yang pecah pola kamu gitu. Iya. Tapi kan dia kemana dia ya? Dia udah di Jakarta, di Cibubur sekarang. Jadi tim kreatifnya Manji. Oh, Anji Drive. Gitu untuk konten-konten dia lah. Jadi tapi kan untuk urusan stand up dia agak jarang tuh karena dia kerja terus. Dia beneran full time gitu. Nah, jadi gue mikirnya gue ngajak-ngajak anak-anak. Mereka tuh gue sebar tuh ada. Kalau Rido nih emang ada yang Rido itu di stand up Indo Tangsel. Emang dia udah bergaul tuh sama anak komunitas Tangsel. Karena rumah gue kan di Bintaro kan. Mufid tuh dari Lampung nih. Dulunya ketua stand up Lampung gue ambil. Terus nanti Hibzi Hoir tau dong? Tahu. Itu asli Lampung. Tapi dia dari komunitas Jogja. Jadi gue tuh udah ngumpulin anak-anak ini semua untuk nanti bikin show. Biar Lampung semua ya kan. Nggak cuman Medan agak lain kan. Lampung agak sama ini. Bikin bang. Jadi gue kumpulin tuh nanti. Bisnis tuh di situ tuh. Februari nanti ada. Oh ada? Ada shownya. Bentar lagi udah tanggal berapa? Khusus Lampung tanggal 10. Sebelum pencoblosan tuh? Sebelum, pas banget tuh. Karena kan kita bahas terakhir. Ini masa tenang ya kan. Kita bahas tuh 4 hari ini lo udah nentuin belum sih gitu. Enggak sih, enggak ada politik ya, kita ngomongin Lampung, Oh iya, jadi ada Aulia terus tadinya mau ngajak beliau tapi tapi kan lagi sibuk ya. Tapi dia nontonnya dari mana? Oh, dari sini ya. Oh, iya.
Oh, ini cangkir. Cangkir. Ada cangkir. Masa jeruji? Cangkir lah, ya bener kan? Nontonin gitu ya. Enggak. Gue nggak tahu ya, mudah-mudahan ya keputusannya yang baik aja lah. Semua keputusannya baik lah. Jadi lu Rido berarti enak nih, nggak bakal kena hukuman. Kenapa? Udah Rido? Ya. Rido Al-Mufid. Namanya itu Islam banget. Keren Mufid. Al-Mufid. Rido. Fatih. Oh iya bener. Banyak orang semuanya. Lampung tuh ternyata tuh. Hifzi Hoir. Hoir. Iya. Newendi. Oh iya. New itu baru when die mati baru mati. Ya. Aulia tuh nama pemimpin loh. Pemimpin. Tuh iya, Lampung tuh ternyata keren-keren. Keren-keren namanya. Ya. Sebenarnya kita itu emang nggak sengaja aja. Minta maaf atas nama Aulia. Iya, keren. Dia teman yang baik ya. Berarti lu sama mendukung aksinya ya. Tuh, jangan digiring ke situ. Itu Pak 10 Februari di mana? Gue lagi ini antara di Comika atau nanti ada di tempat lain. Kita kan lagi di Lilan. Oh, Comika. Ya, tadinya mau di situ karena kan gue ngelihat ada open mic Makassar. Ari Brata dan teman-teman. Nah, gue tuh pengen bikin kayak gitu di Comika juga. Tapi kan ada yang bilang katanya Panji bikin Comika lagi goyang tuh perusahaannya. Lah kan dia yang goyang, gue yang nyawer. Bukan goyang itu. Apa? Iya kan, bukan maksudnya kan lagi perusahaan lagi ya nggak apa-apa, kan kita kan tetap hidup. Komika hidup dari karya. Karyawan. Dari karyawan. Oh, jadi di situ ntar tempatnya di mana belum tahu. Ya kalau di Comika berarti di markas. Yang kecil-kecilan aja, Bang. Tapi bukannya kayak show-show yang nanti kalau ngeliat efeknya bagus baru. Kalau kagak mau show gede yang nonton 2 kan mau selonjoran orang nonton. Mendingan kita WhatsAppan ya kan nih materinya. Lo baca aja dah. Iya. Itu di situ atau di mana tadi? Atau nanti ada belum ini Dilan. Infonya di mana? Info lebih lanjut bisa dilihat di nanti di Instagram gua aja bisa nanti gampang. Kita mah yang penting Lampung komik yang banyak dulu gitu. Jangan cuman gua gitu yang berjuang di sini. Bisa sepi itu ya berarti ya Lampung ya? Iya. Minatnya ya kali ya? Iya sih. Kecil. Atau masih kalah dengan musik-musik ya kalau di sana. Seni yang disukain warga Lampung. Kalau konser rame, kalau live music di cafe rame. Tapi kalau stand up itu masih yang kayak pecinta-pecintanya aja. Kagak yang udah jadi komersil banget. Tujuannya Ate luar biasa ya. Artinya dia memajukan stand up di Lampung biar pada istilahnya nggak nonton konser ya. Gue baru tahu loh. Lu bukan kasih solusi, lu menjebak. Ini kasih jebak. Bener kan? Kayak kan gue udah gak nonton konser. Alhamdulillah kalau gue melihat teman-teman yang ada di sana. Berarti lu keren banget loh. Keren banget. Gak, gue pokoknya semua seni gue support. Sampai air juga. Air seni. Gitu ya Bang. Ya. Kita tunggu nanti pokoknya dia sama Kiki lagi. Berarti lu selalu dipasangin ya. Karena lu kalau gue googling nama lu tuh susah. Si Raja Roasting. Ada. Gede bro. Semoga. Karena banyak yang bilang ini selalu gue ngomong. Banyak yang bilang gue ini kan Kiki versi cowok. Padahal aslinya gue Kiki versi murah. Kita kasih solusi.